Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang semuanya. Halo. Hari ini kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa, Masya Allah. Beliau ini merupakan seorang perempuan yang memiliki brand skincare di usia yang terbilang cukup muda. Wow. Masya Allah banget sih. Masya Allah ya Umay. Oh ya, boleh dong Umay bantu kenalin ke kita. Oke teman-teman, jadi bintang tamu kita pada hari ini luar biasa banget. Punya bisnis, padahal baru tamat kuliah, yaitu Kak Pramita. Halo Kak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kalian gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Baik ya. Bisnisnya Kak lancar? Alhamdulillah Iya. lancar. Semoga teman-teman di sini semuanya juga baik ya kabarnya. Amin. Tamu kita kali ini merupakan seorang sarjana lulusan dari Institut Pertanian Bogor, IPB, dan jurusan agribisnis ya Kak. Iya, betul sekali. Jurusan agribisnis teman-teman bisa mendirikan bisnis skincare. Nah, Masya Allah banget sih. Dan juga selain itu selama kuliah memang Kak Pramita ini Mel Iya. sering mengikuti lomba-lomba berkaitan dengan kewirausahaan Bisnis. seperti itu. Jadi memang passionate Iya. terus memang mendirikan bisnis gitu dan direalisasikan. Iya benar, memang sebenarnya passion itu memang lebih penting sih untuk kita melihat masa depan kita tuh seperti apa kayak gitu. Boleh dong Kak, kita mau kenalan dengan Kakak kan, karena kalau kita tak kenal maka tak aruf. Ta'aruf boleh, tak sayang boleh. Jadi kalau udah kenal nggak sayang-sayang tuh gimana tuh lah? Aduh, bahaya nih, boleh dong Kak. Oke, sebelumnya halo teman-teman, Assalamualaikum. Perkenalkan kembali ya, nama aku Pramita Nurilisan, biasa dipanggil Mita, dan aku merupakan alumni dari Institut Pertanian Bogor yang memang mendirikan usaha skincare ini dari semenjak aku kuliah, seperti itu. Gitu. Jadi memang prosesnya itu sudah dilakukan semenjak aku kuliah dan sekarang masih meneruskan, alhamdulillah. Semoga berkelanjutan seperti itu. Ini berarti kakak mendirikan bisnis ini sejak dari pertama semester 1 atau bagaimana? Oke, untuk semesternya sebetulnya di semester 5 ya kalau tidak salah seperti itu. Jadi sebelum bisnis skincare ini dirintis, saya sempat mencoba merintis usaha di bidang makanan ringan. Hanya saja memang ketika saya melihat potensi kedepannya ternyata lebih berpotensi di bisnis usaha skincare, yang mana hal-hal yang melatar belakangi saya juga untuk mendirikan bisnis skincare itu adalah dari permasalahan diri sendiri gitu. Oh gitu. Berarti dari masalah hidup muncul bisnis skincare ini teman-teman. Iya bener banget. Emang the real problem solver gitu ya. Ya benar-benar. Memang ide tuh hadirnya dari sebuah masalah gitu. Jadi teman-teman kalau mau punya bisnis cari-cari banyak masalah lah. Dan masalahnya nggak perlu jauh-jauh gitu. Kalau masalah negara cukup presiden aja yang ngatur. Kita masalah dari diri kita sendiri biasanya bisa kita selesaikan dalam bentuk solusi yang mana nanti akan menjadi sebuah usaha bisnis gitu, ide bisnis. Oke. Jadi yang awalnya dari masalahnya itu untuk kita sendiri solusinya, pada akhirnya dengan kita jadikan bisnis solusinya untuk orang lain banyak dan untuk orang banyak gitu teman. Jadi bukan hanya untuk kita tapi untuk orang lain gitu. Jadi dari masalah muncul ide, muncul bisnis, bermanfaat untuk kita dan bermanfaat untuk orang lain. Betul, itu key pointnya adalah bermanfaat untuk orang lain juga. Oh, berarti selain motivasi kakak, selain ada nggak motivasi lain selain kan pertamanya itu dari permasalahan diri sendiri, terus juga pengen orang lain juga ngerasain dong gitu. Ada lagi nggak motivasi atau inspirasi lain dalam mendirikan skincare ini gitu? Oke, mungkin sebelumnya teman-teman juga pada bingung ya, ini emang skincare apaan sih gitu ya. Nah, brand skincare aku ini adalah Pramits Beauty, yang mana brand kita ini adalah natural based. Jadi semua produk kita itu ingredients atau komposisinya adalah natural. Kemudian yang kita angkat adalah komoditas lokal Indonesia. Dan aku menemukan potensi dari Indonesia kita sendiri, yang mana aku sebagai background agribisnis melihat bahwa potensi sumber daya alam Indonesia tuh kaya banget. Tapi sayangnya kita ini sebagai masyarakat itu kurang mengoptimalkan manfaat dari kekayaan alam Indonesia. Seperti itu, maka dari situ muncullah potensi. Contohnya ini adalah sarang burung walet gitu. Jadi brand skincare Pramits Beauty ini memang bahan bakunya itu adalah sarang burung walet. Mungkin teman-teman ada yang tahu sarang burung walet? Tahu. Taunya tuh burungnya tuh
terbang-terbang, dibayar-bayar gitu, betul. bermanfaat juga. Bermanfaat sarangnya ya. banget sarangnya gitu. Jadi sarang burung walet ini tuh menurut literatur memang tinggi banget proteinnya dan juga termasuk kolagen. Kolagen itu yang bisa meregenerasi kulit kita supaya jadi awet muda, terus bisa memudarkan bekas jerawat dan lain sebagainya. Dan permasalahannya lagi adalah banyak dari masyarakat kita yang hanya mengekspor bahan baku sarang burung walet saja. Padahal iya, bahan bakunya saja. Padahal jika dilihat dari segi khasiatnya, kita bisa memberikan nilai tambah dalam bentuk produk jadi, maka tentu kan nilai ekspor akan meningkat jauh lebih tinggi. Nah, dari situ kita melihatlah potensi dan disatukan dengan permasalahan yang awalnya dari diri aku sendiri sebagai kulit yang sensitif, rentan jerawat. Mungkin teman-teman cewek-cewek nih, perempuan-perempuan merasakan juga gitu susahnya menemukan produk skincare yang aman dan juga cocok untuk kulit kita. Dari situ aku menemukan potensi komoditas lokal Indonesia digabungkan dengan permasalahan dari yang ada di diri kita. Kemudian muncullah sebuah solusi brand skincare produk Pramits Beauty ini. Dari sarang walet gitu. Betul. Nah Kak, kok bisa sih Kak kepikiran sarang walet itu tuh bermanfaat banget gitu, bisa dijadikan bisnis skincare gitu? Oke, nah sebelumnya memang aku dan partner di tim aku ini itu sempat menjalankan bisnis sarang burung walet yang mana kita ekspor langsung gitu. Jadi bahan Ekspor bakunya luar kita negeri. ekspor, iya betul. Tapi kita kemudian melihat permasalahan-permasalahan bahwasanya kenapa sih sarang burung walet ini tuh hanya diekspor saja seperti itu. Padahal bener. kenapa di Cina tuh tinggi sekali gitu permintaan ekspor dari sarang burung walet? Emang ada apa dengan sarang burung walet? Nah benar ini nih, kita harus kritis teman-teman jadi mahasiswa. Memang harus kritis. Jadi dari situ kita melihat bahwasanya pada saat kita melakukan riset, kita membaca literatur, ternyata banyak sekali manfaat dari sarang burung walet. Tadi contohnya tinggi akan protein yang mana di dalamnya ada kolagen yang bagus banget untuk meregenerasi kulit kita. Seperti itu. Tapi yang aku lihat lagi gitu ya di lapangan, faktanya setelah kita ekspor sarang burung walet ke Cina contohnya gitu ya, Tiongkok, sama mereka dijadikan lagi produk jadi, entah itu produk biasanya sama mereka dijadikan produk makanan, sup seperti itu yang memang bagus sekali untuk awet muda, kemudian dijadikan juga sebagai produk skincare dan mereka impor ke Indonesia. Gini nih. Jadi bahan bakunya dari kita, tapi kita hanya mengonsumsi produk yang mahal sekali yang sudah diimpor dari mereka. Padahal kenapa tidak kita memutus rantai itu, jadi kita yang produsennya juga gitu dan kita yang konsumennya juga gitu, dari kita untuk kita, seharusnya kan seperti itu gitu. Jadi nilai tambah di petani juga akan terus meningkat gitu. Dan banyak sekali komoditas Indonesia yang seperti itu. Contohnya kalau teman-teman tahu Centella asiatica yang ada di skincare, itu kan viralnya di Korea ya, padahal sebetulnya banyak sekali di Indonesia. Wow. Tapi sayangnya kita hanya yaitu mengekspor kebanyakan bahan baku saja sama mereka, dibikin produk, diimpor lagi ke Indonesia. Ini orang Indonesia nih sebenarnya males atau gimana? Indonesia tuh udah kaya gitu loh. Kita kok mau beli jadinya aja, nggak mau proses-proses. Nah, itu tugas kita sebagai generasi Z, kita memutus rantai itu, Umay. Oke. Betul. Memang harus nih. Mungkin kita harus ditingkatkan lagi, apalagi kita seorang mahasiswa ya, harus bisa nih mencari solusi atas permasalahan-permasalahan. Nah, jadi Indonesia ini maju mundur ini ada di tangan kita, teman-teman. Di tangan anak-anak muda. Iya, ada di tangan anak-anak muda. Kita ini anak-anak muda, generasi yang akan memajukan Indonesia. Wes. Oke, sebelumnya Kak boleh kenalin dong produk-produk Kakak, ada apa aja gitu. Jadi produk kita sekarang sudah ada 3 produk sebetulnya. Yang pertama ada masker organik dari sarang burung walet yang memang kita punya 3 varian. Ada susu, coklat, dan juga green tea. Ini ya guys di Iya. sini. Dan kemudian yang kedua kita juga ada produk sabun wajah tapi bentuknya bubuk. Gitu. Nanti ada sabun bubuk nih. sabun bubuk. Tapi ada cerita sendiri kenapa kita bikinnya sabun bubuk, tidak gel ataupun cair. Nah, selain itu juga kita ada Birdnest Collagen. Kolagen dari sarang burung walet yang mana memang kita bisa konsumsi langsung sebagai minuman. Seperti itu gitu. Jadi ada 3 cantik. Kita punya hashtag atau tagar cantik luar dalam. Cantik luar dalam. Jadi di luarnya bisa pakai masker, bisa pakai sabun dari kita, dan di dalamnya bisa juga mengonsumsi sarang burung walet. Gitu. Karena itu bagus banget untuk secara dalam maupun di luar gitu. Kak, berarti ini mau tanya tadi kan sabunnya dianya bukan berbentuk kayak biasa-biasa yang balok-balok gitu. Iya, cair atau padat gitu bukan, tapi kita lebih kepada bubuk ya. Kenapa?
karena di dalamnya ada cerita sendiri sebetulnya. Jadi Kenapa nih Kak, kok bisa jadi bubuk nih sabunnya? jadi dalam proses riset itu kan panjang sekali ya perjalanannya gitu, dan awalnya memang dari permasalahan diri saya sendiri gitu, diri aku sendiri gitu ya. Nah pada saat itu aku menemukan bahwasanya aku tuh kenapa sih kulitnya sensitif banget, kenapa sih sulit sekali untuk menemukan produk yang cocok bagi kulit aku gitu. Nah setelah aku melihat ternyata salah satu akar permasalahannya adalah ingredients dari pengawetnya gitu. Jadi ada beberapa pengawet yang memang tidak cocok digunakan untuk kulit sensitif seperti itu. Nah, untuk menggunakan produk sabun itu yang bentukannya cair atau padat itu biasanya harus ada pengawetnya gitu, karena kan ada kadar air. Nah kadar air itu sangat gampang memicu bakteri, pertumbuhan bakteri seperti itu, jadi harus ada pengawetnya gitu. Nah kita bikin bubuk ini supaya benar-benar tidak ada pengawet gitu, karena bubuk ini kan tidak ada kadar airnya ya, jadi dia masa simpannya akan jauh lebih panjang, bahkan bisa sampai 2 tahun tanpa pengawet seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita melihat feedback dari customer kita yang mana memang sudah menggunakan produk masker. Mereka bilang kalau wah ini maskernya sebetulnya bagus tapi kurang praktis gitu, karena setelah menggunakan masker itu masih ada sisa-sisa residu biasanya gitu ketika pakai masker gitu. Nah pada saat itu kita kemudian memproses riset tersebut yang mana kita muncullah solusi bahwasanya oh powder cleanser ini juga bisa dijadikan sebagai masker gitu. Jadi nah ini mungkin teman-teman agak bingung ya, kok bisa powder cleanser atau sabun dijadiin masker juga gitu. Jadi karena dia bentuknya bubuk, kita bisa istilahnya kita aduk dengan air seperti kita mau menggunakan masker ya, teman-teman mungkin pernah menggunakan masker, jadi kental gitu, terus kita taruh di wajah kita gitu, terus Itu tinggal tempel-tempel gini aja dia tuh Kak? tunggu 10 menit, nanti dia agak kering baru dibilas, dan ketika dibilas dia akan berbusa seperti itu, jadi sekaligus membersihkan juga. Berarti ini makainya harus pakai bedak dulu, masker dulu baru sabun yang lain ini. Ya betul. Jadi kan ini sabun ya sebetulnya. Iya. Sabun. Sabun ini kan bubuk bentuknya. Kita taruh di wadah, terus kita campur dengan air atau face mist. Kita jadi adonan masker biasa. Kita taruh di wajah, gitu ya. Terus setelah setengah kering, baru kita cuci, dan kita cuci itu kan ada busanya, gitu kan. Nah setelah itu sudah bersih, tidak perlu pakai toner lagi gitu untuk membersihkan residunya. Udah sebagai Berarti masker bisa, sebagai cuci muka bisa, sekali 3 in 1 gitu ya. Iya, karena ini memang 3 in 1 powder cleanser juga gitu. Selain mengeksfoliasi sebagai masker, membersihkan juga menghidrasi kulit wajah kita. Gitu. Berarti makainya di awal mau mandi nih Kak? Iya, betul. Kalau kita kan sering makainya itu sabun dulu, muka kan terakhir nih biar nampak lebih bersih kinclong gitu kan. Tapi kalau kali ini kita pakainya di awal teman-teman. Bener. Jadi kalau teman-teman penasaran boleh dicek out ke kakak ini. Bisa dicek Di Shopee-nya. di sini kita kasih linknya. Iya, gitu sih kurang lebih penjelasan tentang produknya. Oh ya juga Kak, aku mau nanya, burung walet ini soalnya sebelum kita berangkat ke sini teman-teman nanyakan mau kemana, mau podcast, mau wawancara, siapa narasumbernya? Ini Kak Pramita yang punya masker sarang burung walet. Terus mereka bilang kan, wah sarang burung walet itu mahal loh kata mereka. Memang kita memang aku juga udah tahu kalau misalnya sarang burung walet itu kita tuh Harganya mahal. kita Jangankan kita persepsi kita mahal gitu. Bangun rumahnya aja yang sekota aja tuh udah mahal banget untuk sarangnya sendiri. Jadi supply kakak itu apakah gimana supply-nya atau memang tim kakak sendiri yang memproduksinya gitu? Nah ini pertanyaan menarik banget. Follow up question dari yang tadi aku jawab, bahwasanya sebelum aku merintis usaha skincare ini, aku dan tim sempat membangun usaha ekspor sarang burung Oh, walet. memang usaha ya. Betul, jadi kita sudah memang punya usaha sarang burung walet, kita ekspor, dan kita punya rumah cucinya, yang mana kita punya mitra petani sarang burung walet lebih dari 100 di seluruh Indonesia gitu. Dan hal itu yang memang membuat kita pengen gitu ya bikin usaha dari hulu hingga hilir gitu. Jadi nggak cuman hulunya doang kita jual bahan baku, tapi kita beri nilai tambah dalam bentuk produk jadi gitu. Sehingga harga dari sarang burung walet itu otomatis akan lebih murah dibandingkan dengan ketika kita membeli langsung ke supplier lain, karena kita juga berperilaku di sini sebagai supplier juga gitu. Jadi harganya jauh lebih murah seperti itu gitu. Jadi Berarti emang udah produksi kakak juga sendiri gitu betul. ya? Udah ada pabriknya sendiri baru masuk ke bisnisnya. Betul, masuk ke bisnis hilirisasinya yaitu produk skincare dan juga minuman gitu.
Minuman juga Kak? Itu yang minuman Birdnest Collagen itu tuh bisa dikonsumsi. Berarti sekaligus supplier sekaligus produsen juga ya Kak. Betul, iya. Jadinya lebih murah ya harga cost structure-nya gitu. Betul, makanya kita bisa menjual harga yang lebih murah dibandingkan dengan produk-produk sarung burung walet lainnya. Kak, tadi kan kakak nih, background kakak nih kan agribisnis. Iya. Nah, punya bisnis skincare. Nah kan kakak berarti kan tahu nih tentang perawatan muka gitu-gitu kan. Nah itu kakak belajaran dari mana atau memang tahu atau gimana nih? Nah itu banyak sekali memang pertanyaan khususnya dari customer kita juga gitu kan. Kok dari agribisnis bisa sih punya usaha skincare? Iya, karena kan rata-rata skincare ini kan dokter-dokter Dari gitu kimia, kan. Kimia, farmasi, betul. ya. Nah dalam menjalankan bisnis ini teman-teman memang kita punya tim ya gitu. Jadi saya tidak bergerak sendiri saja seperti itu. Jadi kita punya tim yang memang khusus R&D produknya juga gitu. Nah selain itu juga saya selaku owner gitu ya, saya juga belajar karena memang itu permasalahan dari diri saya sendiri. Saya sendiri juga sering banget gitu ya ngelihat review-review skincare gitu. Jadi kurang lebih tahu lah gitu hal-hal terkait dengan skincare. Kemudian yang kedua, saya juga sekarang sedang melanjutkan sekolah khusus formulator atau formulasi skincare organik natural yang mana memang sertifikasinya itu internasional gitu. Jadi trusted lah kayak gitu. Jadi selain kita punya tim juga yang bidang R&D atau product development dari produk kita, saya sendiri juga selaku owner juga mengikuti sekolah formulasi khusus produk skincare natural organik gitu. Jadi sertifikasinya itu internasional di UK gitu. Oh, UK guys. Jadi ini trusted deh pokoknya. Udah nggak melanjutin yang soal-soal pertanian lagi, langsung masuk ke dunia bisnis aja. Iya betul. Awalnya dari agribisnis, saya melanjutkan khusus ke riset dan product developmentnya gitu. Kan Kak, kita kan tahu kan ngebangun bisnis itu gak gampang ya kan Kak. Pasti orang yang tahu tuh kita suksesnya aja nih kan, nggak tahu lika-liku kehidupan kita gimana cara ngebangun brandingnya dan lain-lainnya. Itu ada nggak kalau kakak kayak tantangan pribadi gitu yang kira-kira ini lanjut nggak ya, atau udah kita stuck berhenti aja nanti setahun lagi kita lanjut lagi gitu? Tantangan yang kakak hadapin lah untuk mendirikan bisnis skincare nih. Iya, kalau untuk tantangan sendiri khususnya di bidang atau industri skincare itu sebetulnya sangat luar biasa ya teman-teman. Biasanya yang punya bisnis skincare itu agak kesulitan. Yang pertama adalah di bagian sertifikasinya. Sertifikasi halal. Iya, sertifikasi itu ada 2 gitu, ada halal juga dan juga ada BPOM. Nah biasanya skincare itu beda dengan ketika kita mau buka industri makanan ringan yang hanya PIRT saja itu sudah bisa. Nah ini mungkin aku jelasin sedikit ya, maksudnya PIRT sama BPOM itu memang bedanya apa. Kalau PIRT sendiri memang kita khusus untuk produk makanan, dimana ketika kita mau bikin produk makanan itu tidak masalah di satu rumah tinggal kita gitu, cuman dibedakan saja dapurnya antara dapur pribadi dan dapur untuk kita usaha makanan gitu. Ya produksi dengan kita pribadi. Iya betul, dan itu yang penting higienis saja seperti itu udah termasuk. Tapi kalau misalkan brand skincare atau industri kesehatan yang memang membutuhkan sertifikasi BPOM, itu perlu yang namanya dipisahkan antara rumah tinggal dan juga rumah untuk produksi. Seperti itu. Nah dari situ saja teman-teman sudah bisa membayangkan modalnya. Modalnya pasti cukup besar seperti itu. Dan selain itu juga tidak hanya soal rumah produksi saja, rumah kita bisa jadikan sebagai bangunan untuk produksi skincare, tidak. Tapi layout-layoutnya harus memenuhi aturan-aturan BPOM. Yang mana contoh? Ada beberapa grade ya untuk BPOM itu, ada A, B, tapi kalau misalkan untuk yang kesehatan obat-obatan biasanya A, untuk kosmetika itu bisa masuk B, B itu bisa lebih rendah grade-nya gitu. Nah salah satu layout BPOM itu contohnya adalah dari bangunannya, misal lampunya itu harus tertutup, jadi nggak boleh, mohon maaf ya, nggak boleh terbuka seperti ini, jadi harus tertutup. Kemudian dari keramiknya juga dan dari dindingnya harus anti air seperti itu. Berarti ini soal bangunan juga diperhatikan Kak? Betul sekali. Itu karena pengaruhnya adalah kehigienisan produknya sendiri gitu, dan memang untuk bidang industri skincare ini sangat ketat seperti itu. Berarti nggak sembarang orang bisa buat bisnis skincare ya Kak? Bener banget seperti itu. Berarti kalau yang udah BPOM berarti udah pasti nggak abal-abal dong ya? Bener banget, makanya itu salah satu memang customer juga, konsumen juga perlu memperhatikan dari segi sertifikasi BPOM-nya gitu. Makanya itu salah satu kendala yang membuat usaha kita tuh jadi panjang sekali proses BPOM-nya kayak gitu.
Terus berarti Kak dalam memproduksi Pramits Beauty ini punya rumah produksi sendiri ya? Betul. Karena kan biasanya kalau orang-orang skincare, produksi skincare itu biasanya ada maklonnya gitu. Nah, ini benar juga. Biasanya untuk mempermudah brand skincare, brand owner yang punya skincare untuk bisa lebih gampang gitu memproduksi produknya, mereka akan maklon. Maklon ini adalah membayar pihak ketiga untuk memproduksi produk kita. Contohnya, misal kita mau membayar perusahaan A untuk kemudian memproduksi produk kita. Jadi kita tugasnya hanya mendistribusikan saja gitu. Tapi itu biasanya nggak lama teman-teman gitu. Karena itu kan cuman prosesnya distribusi saja ya. Sementara kita pengennya juga berkelanjutan gitu. Jadi istilahnya akan panjang sampai di masa depan. Bahkan kita juga bisa memaklonkan owner-owner yang pengen punya brand skincare lain seperti itu. Makanya kita bikin rumah produksi sendiri. Kita punya idealisme seperti itu ya, nggak mau maklon kayak gitu. Walaupun memang pada kenyataannya di awal-awal kita sempat maklon terlebih dahulu. Tujuannya apa? Untuk supaya marketingnya lebih masif, sembari kita mempersiapkan rumah produksi yang terstandar BPOM tadi. Nah, setelah terstandar BPOM baru kita produksi sendiri. Seperti itu kurang lebih. Berarti sudah BPOM, sudah Sertifikasi halal. sertifikasi Iya, ya semuanya ya betul. kayak. Terus juga udah ada haki ya. Iya, haki juga paling penting di awal-awal kita membangun usaha gitu ya. Gitu. Ada kerjasama sama perusahaan lain nggak Kak? Oke, kalau misalkan Kayak partner. Kalau misalkan kerjasama paling tadi ya dari bahan baku itu kan kita tidak hanya sarang burung walet saja ya, walaupun sarang burung walet menjadi salah satu bahan baku kita. Ada bahan-bahan tambahan lainnya untuk kemudian bisa memperbagus lah istilahnya produk kita. Nah itu kita juga kerjasama dengan supplier-supplier yang memang sudah ternama dan bahan bakunya sudah ada cosmetic grade-nya atau certificate of analysis gitu. Terus kemudian selain itu juga kita kerjasama dengan beberapa mitra lainnya. Nah, salah satu poin penting dari Pramits Beauty sendiri, kita mengusung konsep zero waste, yang mana tidak hanya dari bahan bakunya saja yang natural dan tidak merusak kondisi tanah atau lingkungan, tapi juga dari kemasan walaupun bentuknya masih plastik, tapi kita bisa mendaur ulang gitu. Jadi kita kerjasama dengan startup untuk mendaur ulang kemasan-kemasan skincare seperti itu. Itu memang jadi salah satu unique selling proposition atau salah satu keunggulan dari Pramits Beauty sendiri. Jadi betul, dari hulu sampai hilir kita perhatikan khususnya untuk lingkungan itu bisa sustain gitu ya. Gitu. Berarti selain memberikan manfaat kepada manusia juga bermanfaat untuk lingkungan. Bener banget. Benar. Wow, memang benar diperhatikan ya, unik value proposition-nya gitu. Jadi mungkin yang lain kalau kan sekarang kita lagi ini ya Kak, lagi rame boykot ya produk-produk yang Israel gitu. Nah, bisa dong beralih ke produk lokal. Apalagi sustain dan mendukung kampanye zero waste. Nah, gitu seperti itu. Bisa banget nih. Bisa banget nih. Kayaknya lah aku juga bakal beralih sih. Iya sih. Bakal tertarik ya. Iya, produkku ini Unilever, aduh bingung sampai sekarang ini belum dapat ini mau ganti apa gitu. Jadi kayaknya ini udah tepat banget sih. Sebenarnya Kak, aku pernah check out punya maskernya Kakak. Terus karena kan kemarin Kakak pernah ngisi acara di sini seminar kan ya. Terus gara itu aku jadi langsung lihat Shopee Pramits, terus beli dong gitu kan. Pas dibeli memang ada bulir-bulir sarang waletnya gitu guys. Dia kayak scrub gitu ya. Bener, dan emang enak sih rasanya. Karena juga kan natural, nggak ada pengawetnya, jadi aman banget untuk semua kulit seperti itu. Pokoknya top deh. Terima kasih. Jadi Kak, customer segmen Kakak nih kira-kira orang-orang tua bisa nggak Kak pakai produk Kakak gitu? Sebetulnya kalau customer segmen sendiri, segmentasi konsumen itu sebetulnya dari remaja pun itu bisa menggunakan sampai dengan orang tua. Hanya saja memang kita memfokuskan saat ini untuk teman-teman dewasa yang umurnya itu 17 sampai dengan 25 tahun. Gitu. Kita fokusin ke sini dulu karena kan behavior atau perilaku dari customer kita itu berbeda ya antara generasi gitu. Generasi orang tua dengan generasi orang dewasa dengan generasi anak-anak itu kan
berbeda ya perilakunya. Nah, itu akan berpengaruh pada ketika kita mendistribusikan produk kita gitu. Jadi pada saat ini kita memang pengen fokus dulu ke teman-teman yang generasi zilenial istilahnya gitu ya gitu. Walaupun tidak menutup kemungkinan juga untuk orang tua, ada kok beberapa customer kita dari orang tua. Berarti kalau juga menyediakan. Iya, kebanyakan memang yang menggunakan produk kita itu dari generasi Gen Z gitu ya. Gen Z. Gitu. Gen Z seperti kita lah ya berarti ya Kak. Bener, yang tentunya memiliki permasalahan kulit wajah, contohnya sensitif sih gitu. Karena kan kalau orang-orang yang sensitif itu sulit ya menemukan produk yang cocok untuk diri dia gitu. Sama dengan kulit aku sendiri gitu. Jadi ya udah customer segmen kita fokusin ke situ dulu sih gitu. Berarti untuk selanjutnya Kakak ada inovasi atau masa depan ya, rencana masa depan untuk memperluas customer segmennya lagi? Bener banget, dan sekarang sebetulnya kita sedang meriset dan mengembangkan beberapa produk lainnya. Ada beberapa produk body care juga, kayak misalkan lotion, iya, terus body wash dan lain sebagainya yang memang kita angkat komoditas lokal Indonesia, yaitu pandan wangi. Oh, dan juga pandan serai nih. wangi gitu, yang biasa kita gunakan untuk makan gitu ya, untuk kolak, untuk bolu gitu ya. Sekarang Tapi dijadikan skincare teman-teman. bener banget, tapi ternyata punya khasiat yang sangat tinggi untuk kulit kita dan bagus banget, antioksidannya bagus gitu, dan bisa menyamarkan bekas-bekas jerawat gitu. Jadi nantikan ya untuk produk pengembangannya gitu. Oke, kita tunggu. Kita tunggu launchingnya. Berarti selain sarang walet bakalan launch pandan gitu ya Kak? Betul banget, karena memang kita pengen meng-highlight di sini komoditas lokal di Indonesia yang kurang dimanfaatkan gitu, kurang optimal untuk dimanfaatkan, khususnya untuk produk perawatan kulit. Karena kebanyakan memang produk-produk perawatan kulit yang ada di Indonesia itu bahan-bahannya kebanyakan masih impor gitu. Ada beberapa yang impor juga gitu. Jadi kita pengen mengangkat dan meng-highlight komoditas lokal sehingga nilai tambah di petani kita juga tinggi. Karena kan aku agribisnis ya, banyak menemukan permasalahan petani-petani itu harganya murah banget, bahan baku yang dijual seperti itu, dan kadang-kadang mereka nggak kejual kayak gitu. Makanya dari itu kita pengen meningkatkan nilai tambah di petani juga. Itu salah satu selling point juga dari Pramits Beauty sendiri ya. Selain dari memang khasiatnya untuk kulit, kita juga memberdayakan istilahnya petani-petani lokal di sekitar kita. Kita kerjasama dengan petani-petani untuk bisa meningkatkan nilai tambah dari komoditas lokal Indonesia. Jadi intinya dari Pramits Beauty ini semuanya terangkat, dari petani-petani, lingkungan, semuanya sangat benar-benar diperhatikan teman-teman. Betul. Kemudian juga Kak, Pramits Beauty ini pernah nggak selain menjual mungkin di marketplace ya atau di Instagram, pernah ini nggak ikut event-event gitu ya untuk bazar atau gimana Kak? Nah, untuk offline sendiri memang kita saat ini masih mengikuti expo-expo, terus bazar-bazar biasanya. Halal Expo Kak? Iya, biasanya kita diundang oleh Pemkot, Pemda gitu untuk mengikuti expo-expo atau bazar di sebuah kegiatan seperti itu. Itu sih untuk offline-nya. Sebetulnya sudah ada beberapa permintaan dari retail-retail di Indonesia gitu ya. Cuman memang kita keep dulu karena pada saat ini memang kapasitas produksi kita masih terbatas gitu. Nah, kita rencananya semoga ya insya Allah kita bisa scaling up, bisa mengembangkan lebih luas lagi sehingga kapasitas produksi kita juga bisa lebih banyak lagi gitu. Amin. Kemudian Kak, menurut Kakak kan sekarang nih skincare merupakan pangsa pasar yang sangat bersaing, kemudian sangat potensial juga ya Kak, karena kan selain Pramits Beauty tentunya ada dong produk-produk lokal ya, seperti yang banyak serum seperti itu kan Kak. Nah, menurut Kakak gimana sih Kakak memandang tren tersebut dan juga bagaimana Pramits bisa menyesuaikan itu gitu? Sebetulnya aku di satu sisi aku bersyukur banget sih. Kan ini menunjukkan ya kalau misalkan tren skincare itu benar-benar besar, artinya potensinya itu sangat besar ya. Terutama untuk owner-owner skincare seperti itu. Cuman memang salah satu kelemahannya adalah kita harus menemukan unique selling point dari produk kita supaya bisa menjadi top of mind di masyarakat, istilahnya gitu. Jadi kalau misalkan kita memang mengangkat komoditas sarang burung walet, nah di satu sisi aku sangat bersyukur ya, artinya potensinya jauh lebih besar gitu ya untuk kita bisa terus berkembang. Namun yang menjadi kelemahan adalah artinya kita perlu memiliki unique selling point tadi gitu untuk bisa menjadi top of mind di masyarakat gitu.
Kayak misalkan contoh kita punya salah satu brand yang sudah ternama juga lokal ya, yaitu Paragon yang Wardah gitu ya. Yang kalau misalkan teman-teman pasti ngelihat, oh Wardah itu pasti halal gitu ya dan lain sebagainya. Gitu, dan itu menjadi top of mind-nya di masyarakat gitu. Nah, kita pengen juga seperti itu dengan mengangkat komoditas lokal Indonesia, khususnya sarang burung walet, pandan dan lain sebagainya. Itu yang menjadi salah satu keunggulan kita juga, iya value juga, supaya nanti menjadi top of mind-nya masyarakat. Oh, kalau misalkan skincare dari sarang burung walet, berarti pilih aja Pramits Beauty gitu. Walaupun memang banyak sekali brand skincare, tapi jadilah yang berbeda, karena setiap pasar itu pasti ada gitu. Kayak pasar skincare itu kan tinggi, besar sekali gitu ya. Kita ambil 1% aja tuh masih ratusan juta gitu, pangsa skincare-nya, pangsa pasarnya gitu ya. Jadi ya udah kita ambil pasar yang memang fokus tadi. Maka dari itu aku juga pengen bikin customer segmennya itu lebih terfokus gitu, supaya kita bisa lebih paham ya untuk mendistribusikan produk kita sesuai dengan permasalahan dari masyarakat, sesuai dengan customer segmen kita. Karena permasalahan dari generasi baby boomer, orang tua, itu berbeda dengan permasalahan kulit generasi zilenial, milenial gitu kan gitu. Jadi memang kita pengen lebih fokus supaya kita bisa ambil ceruk pasarnya istilahnya 1% saja dari pangsa pasar skincare yang sampai saat ini hingga triliunan gitu. Gitu. Jadi poin pentingnya adalah menjadi berbeda saja gitu, tidak perlu menjadi yang terbaik dan tidak perlu bersaing melawan yang lain-lain dan menganggap yang lain itu jelek dan yang kita yang terbaik gitu. Karena sekarang zamannya itu adalah kolaborasi. Kita juga berkolaborasi dengan berbagai brand skincare khususnya UMKM untuk mengedukasi masyarakat Indonesia bahwasanya produk natural itu bagus loh gitu, dibanding dengan produk-produk kimia yang walaupun memang secara BPOM pasti sudah aman, tapi untuk ceruk pasar yang punya kulit sensitif itu lebih bagus menggunakan produk natural seperti itu. Jadi kita terus mengedukasi dan dengan berkolaborasi dengan banyak brand skincare tadi. Jadi tidak perlu merasa bersaing gitu ya. Justru berkolaborasi supaya kita bisa mengembangkan pasar kita lebih luas lagi. Nah, ini berarti nggak perlu nyari banyak lawan teman-teman, harus cari banyak teman. Benar banget. untuk mendirikan bisnis kita tuh nggak perlu cari lawan sih. Kita bisa berkolaborasi untuk bisa sama-sama menyatukan pasar sehingga pasar kita bisa lebih besar lagi dan lebih luas lagi. Dari jaringan satu ke satu lainnya. Iya gitu. Jadi tidak perlu menjelekkan brand skincare lainnya gitu. Justru bisa bersinergi. Yang penting kan kita sebetulnya sama-sama ya, visinya satu untuk bisa membuat kulit Indonesia menjadi lebih sehat lagi. Cantik juga orang Indonesia. Gitu, jadi sama sebetulnya tujuan kita. Bersinergi dalam kolaborasi berarti Kak. Oke. Kemudian Kak, rencana Pramits Beauty ini ada nggak kalau misalnya kan perusahaan atau brand itu memiliki CSR ya, kayak misalnya misalnya kayak beasiswa atau Jumat Berkah seperti itu. Nah, kalau Pramits Beauty adakah atau masih merencana atau bagaimana Kak? Kita pengen sekali sih, cuman memang untuk saat ini memang kita masih berfokus pada dari skala usaha bisnisnya gitu ya. Untuk skala sosialnya, value atau nilai ke sosialnya itu kita pasti akan merencanakan ke depannya gitu. Cuman memang untuk saat ini kita masih berfokus pada bisnisnya ya, profit based gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk kedepannya kita juga berencana ada CSR tadi gitu ya, supaya kita juga bisa memaksimalkan gitu, mensejahterakan masyarakat yang ada di sekitar kita. Tapi sebetulnya salah satu poin kita juga kan kita berkolaborasi dengan para petani ya. Dan itu sebetulnya sudah ada nilai sosial dari Pramits Beauty sendiri, walaupun belum secara materi gitu ya, secara langsung kayak memberikan uang dan lain sebagainya tidak. Tapi berkolaborasinya lebih kepada situ, memberdayakan petani-petani lokal supaya nilai tambah komoditas lokal di petani itu jadi semakin meningkat, sehingga mereka bisa sejahtera secara tidak langsung, pendapatannya bisa lebih tinggi gitu, dibandingkan mereka menjual ke pasar-pasar yang mungkin harganya jauh lebih murah gitu, karena persaingan juga gitu. Berarti memang udah deh pokoknya all in one deh Pramits Beauty mah pokoknya. Baik,
berdasarkan cerita sepak terjang pendirian Pramits Beauty ini, tentunya pasti kakak akan terus menjalankan dan ingin membesarkan Pramits Beauty. Kita doakan semoga lancar ya guys. Amin ya robbal alamin. Nah, kemudian juga kami ingin bertanya, kalau misalnya teman-teman di sini, audit di sini, atau bahkan kita berdua ya kan Mai, nah, ingin mendirikan bisnis skincare. Nah, apa saran utama kakak untuk kami yang bila ingin mendirikan bisnis skincare gitu? Oke, sebetulnya untuk mendirikan bisnis skincare itu perlu beberapa hal yang patut diperhatikan ya. Yang pertama karena tadi kendala terbesar kita adalah dari sertifikasinya. Sertifikasi yang tadi yang ribet banget tuh ya Kak. Betul, sehingga memang dari teman-teman sendiri butuh banget untuk memperhatikan ke arah situ gitu. Jika memang belum sanggup untuk memiliki rumah produksi sendiri, ya tadi bisa dengan membayar jasa pihak ketiga untuk kemudian maklon dengan brand skincare sendiri. Dan insya Allah kita ke depannya juga ada plan ke situ. Jadi kalau misalkan teman-teman mau buka usaha skincare sendiri, tapi bingung sertifikasinya ribet, bisa ke kita. Jadi kita bisa bantu proses sertifikasinya dan bisa maklon ke kita, sehingga teman-teman siap untuk tinggal mendistribusikan brand skincare-nya teman-teman saja gitu. Itu poin pertama yang perlu diperhatikan. Kemudian yang dari kedua itu adalah dari value-nya gitu ya teman-teman. Karena memang potensi pasar dari skincare ini tuh cukup besar gitu ya. Dan memang banyak sekali skincare yang sudah bertebaran lah di mana-mana, sehingga kita perlu memperhatikan value dari brand skincare yang kita pengen punya gitu. Value-nya tuh sebetulnya apa sih, dan target customer-nya itu ke arah mana konsumennya gitu. Karena pangsa pasar yang sangat besar sehingga persaingan juga semakin tinggi dan banyak sekali tentunya brand skincare yang bermunculan. Jadi kita harus punya unique selling point yang membuat kita berbeda dengan brand skincare lainnya. Itu mungkin dua hal yang penting sekali teman-teman untuk pikirkan gitu. Berarti saran untuk pemula dalam mendirikan bisnis, yang pertama ingat ya teman-teman, kita harus sedia dan siap mempersiapkan sertifikasi BPOM ataupun Haki ya kayak Haki juga tentunya wajib banget sih Haki mah. Terus yang kedua juga harus mempersiapkan apa sih keunikan dari bisnis kita, sehingga betul kalau misalnya kita sama-sama aja dengan brand lain, nanti kita akan kalah saing dan kita nggak punya pembeda gitu ya kan Kak? Betul, dan satu lagi poinnya yang saya lupa juga adalah inovatif gitu. Jadi kita harus terus berinovasi gitu. Walaupun mungkin sekarang sudah banyak gitu pasar, maksudnya sudah banyak pembeli kita, tapi kedepannya kita harus terus berinovasi supaya kita tidak mati di tengah gitu. Jadi terus berkembang, dan dengan adanya inovasi tersebut sehingga pasar juga semakin menyukai produk kita kayak gitu. Dan nggak lupa ngikutin tren ya nggak, biar kita menyesuaikan ke orang-orang juga. Kayak contohnya itu kan Kak. Iya, benar banget. Selalu sih kalau ngomongin inovasi mah selalu itu sih yang disebut. Oke, kita nggak apa, tapi Nokia mah udah ada inovasi baru. Udah jadi Android teman-teman. Nah, mau nanya sih Kak, jadi Kakak, mana tahu nih teman-teman juga penasaran kan, kadang kan kita tuh ada yang pengen punya bisnis tapi bingung nih langkah awal ini apa dulu yang harus dilakukan gitu. Jadi untuk Kakak sendiri berdasarkan pengalaman pribadi, langkah-langkah yang Kakak lakukan sampai sebesar ini bisnisnya itu boleh lah Kakak ceritakan step by stepnya lah. Ya, disclaimer dulu, belum besar ya, masih proses berkembang, tapi amin insya Allah semoga bisa besar juga gitu. Nah, berkaitan dengan step by step kita memulai usaha, sebetulnya dari aku pribadi itu di awal banget itu sebetulnya iseng sih jatuhnya gitu ya. Karena iseng tapi jadi suka. Nah, jadi teman-teman, ini untuk teman-teman yang khususnya kita mahasiswa gitu ya. Jadikanlah masa mahasiswa teman-teman untuk mengeksplorasi diri teman-teman ke arah mana teman-teman suka atau minat gitu. Jadi nggak harus misal teman-teman, oh kayaknya bisnis itu jauh lebih banyak deh uangnya daripada kalau kita jadi profesional di perusahaan gitu. Enggak gitu teman-teman. Semua peran itu kalau misalkan kita bisa jalankan sesuai dengan versi kita yang terbaik, itu bisa maksimal juga gitu. Kalau berbicara soal materi itu akan datang sendiri ke kita kayak gitu. Tapi berbeda dengan ketika kita punya passion kayak gitu. Jadi harus tahu dulu nih minat dan bakatnya dan alasan kuat teman-teman ke
mau bangun bisnis itu apa gitu. Karena dalam prosesnya itu banyak sekali jatuhnya. Walaupun di social media mungkin teman-teman melihat bisnis owner itu wah kaya raya dan lain sebagainya, tapi di balik itu teman-teman istilahnya kayak gunung es gitu. Di bawahnya tuh banyak sekali kendala-kendala yang tidak terlihat di permukaan seperti itu. Lebih besar gunung di bawah es daripada di atas. Bener banget gitu. Jadi lebih besar perjuangan kita dibanding dengan kesuksesan yang kita dapatkan. Maka dari itu penting banget kita punya passion, kita tahu passion kita dan tahu alasan kuat kita supaya nanti ketika kita jatuh, kita tahu oh saya sudah ada di titik ini karena bla 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 alasan kuat saya untuk terjun di bisnis ini. Itu yang paling pertama yang harus teman-teman tanamkan dulu dalam diri teman-teman. Baru setelahnya technically gitu, teknis sesuai dengan jalan. Nanti kita belajar seiring berjalannya waktu. Ada salah pasti ya dalam proses bisnis karena setiap bisnis itu eksekusinya akan berbeda-beda. Tantangannya juga berbeda-beda. Iya, dan pasti di situ akan ada kegagalan-kegagalan gitu. Tapi ingatlah teman-teman, di balik kegagalan itu, setelah kegagalan itu harus ada koma dan bangkit gitu, baru titik gitu. Jangan gagal langsung titik gitu, jangan langsung menyerah kayak gitu ya. Dapat analoginya nih Kak. Benar banget, karena ketika kita berbisnis itu kuncinya adalah konsisten gitu. Karena walaupun kelihatannya mungkin ada beberapa bisnis yang 3 tahun udah kelihatan sukses, itu jangan percaya ya teman-teman. Karena itu biasanya ada privilege-nya gitu. Oh iya. Bisnis itu biasanya 10 tahun, 20 tahun baru dia bisa stabil keuangannya gitu. Jadi penting banget untuk yang namanya komitmen tadi dan konsisten gitu, dan tahu alasan kuat kita gitu ya. Dan penting juga bagi kita untuk bisa mengelola keuangan kayak gitu, karena banyak sekali bisnis yang gagal karena mereka tidak bisa mengelola keuangan, tidak bisa memisahkan antara rekening pribadi dan rekening bisnis, sehingga bercampurlah kebutuhan pribadi dengan kebutuhan bisnis kita. Itu yang sangat penting sih menurutku, poin-poin yang penting banget untuk bisa kita terapkan dulu di awal kita membangun bisnis. Sisanya itu ya seiring berjalannya kita akan belajar gitu. Emang berarti setiap pelajaran, setiap kehidupan orang dalam mendirikan bisnis pasti ada pelajaran yang berbeda-beda ya Kak. Dan selalu dihadapkan dengan resiko-resiko yang sangat besar teman-teman. Tinggal kita koma, berdiri, baru titik, jangan langsung titik dulu. Bener-bener. Kalau udah ngetik itu iya. Koma dulu, Baru lanjut sampai bener-bener berhenti di titik teman-teman. Oke Kak, pertanyaan terakhir. Nah, pelajaran berharga Kakak ketika mendirikan Promise Beauty. Oke, kalau dari pelajaran sendiri memang ketika kita mendirikan usaha yang paling berharga adalah ketika kita bisa membuat orang di sekitar kita itu bahagia atau senang. Senyum orang itu bahagia kita guys. Iya benar banget, makanya dari itu yang tadi kita di awal bicarakan ya, bahwa yang paling penting adalah bermanfaat untuk banyak orang. Ketika kita bisa membangun bisnis, kita bisa memberikan banyak pekerjaan untuk orang-orang di sekitar kita. Karena kita juga memberdayakan masyarakat di sekitar yang awalnya tidak punya pekerjaan menjadi ada pekerjaan. Walaupun gajinya mungkin karena kita masih merintis, gajinya masih sedikit, tapi dari senyuman-senyuman mereka setelah diberikan misalkan upah gitu harian, karena kita kan masih lepas, itu bahagia juga di dalam diri kita. Rasanya spiritual kita tuh langsung deket ke Allah ya. Bener banget, itu yang paling aku rasakan ketika aku mendirikan bisnis gitu ya, pelajaran yang sangat-sangat berharga seperti itu. Jadi jangan berpikir nanti sedikit banget nih aku ngasihnya, tapi bagaimana mereka bisa bersyukur walaupun hasilnya itu sedikit. Dan aku juga banyak belajar dari tenaga-tenaga kerja yang aku hire seperti itu, karena dengan aku melihat mereka bisa bersyukur, kenapa kita nggak bisa bersyukur dengan rezeki-rezeki yang Allah berikan seperti itu. Harusnya kita bisa bersyukur dalam setiap kondisi kayak gitu. Seberapapun dikasih sama Allah, sama siapapun, nah itulah rezeki yang harus kita syukuri teman-teman. Betul. Kan karena kunci kita cuman bisa terus berusaha, berikhtiar, dan terakhir bisa tawakal, memasrahkan semuanya ke Allah kayak gitu. Dan aku salah satu yang pelajaran penting itu sih, bisa melihat orang-orang di sekitar kita tuh tersenyum karena kita bisa membantu. Senyum nih Kak. Iya. Iya itu sih ketika kita membangun usaha gitu. Kami pun nengok kakak senyum pun lah seneng kali kami. Bisa aja. Mel, boleh dong disimpulkan tentang wawancara kita hari ini bagaimana? Jadi teman-teman,
intinya kita tuh kalau mau bisnis, kita tuh harus bisa melihat lingkungan kita semuanya. Kira-kira bisnis dengan kita membangun bisnis kita ini kira-kira bermanfaat nggak untuk orang lain? Kira-kira ada nggak orang-orang yang menerima dampak negatif dari bisnis kita? Nah, jadi kalau misalnya ada orang yang mendapatkan dampak negatif dari bisnis kita, nah itu perlu kita evaluasi dan maka muncullah itu tadi yang inovasi-inovasi yang harus kita lakukan lagi untuk bisnis kita, gitu teman-teman. Juga salah satunya pelajaran yang berharga yang kita kutip dari Kak Pramita, bahwa memang berbisnis itu juga salah satu ikhtiar kita mendekatkan diri kepada Allah, karena memang banyak banget ya ujian-ujiannya, pasti banyak banget ujian-ujiannya Kak, sehingga kita harus mau nggak mau kita memang harus meminta tolong kepada pemilik semesta seperti itu. Dunia itu tempatnya kita lelah gitu ya. Kalau kita mau senang-senang ya udah di akhirat nanti kita harus tunggu gitu. Jadi memang prosesnya seperti itu ketika kita ada di dunia. Jadi istirahatnya kita tuh di surga. Amin. Kok udah kayak kajian subuh nih. Aduh. Udah. Apa ini penutupnya? Oke, tutup ya. Terima kasih ya Kak Pramita. Sangat insightful ya pembicaraan kita siang kali ini teman-teman. Sangat bermanfaat sih. Sangat bermanfaat, dan juga jangan lupa ya teman-teman buat check out produk-produk Kak Pramita, yaitu Pramits Beauty. Linknya nanti kita lampirkan di bawah. Oke. Ya, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.